Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga selalu Allah curahkan semangat untuk thalabul ilmi gitu ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuat sebuah tutorial yang bisa digunakan sebagai sarana atau kesempatan pada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang tidak ada di Yogyakarta gitu ya, dan atau mungkin juga ada di Yogyakarta yang masih belum memahami bagaimana caranya untuk analisis data dengan menggunakan software, analisis data kualitatif khususnya. Pada perkuliahan kita kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita untuk bisa menyiapkan hal-hal terkait dengan proyek baru kita di dalam sebuah kajian atau penelitian kualitatif. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran perkuliahan, mohon maaf, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan, memberikan keridhoannya, dan memberikan keberkahan untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan memulai bagaimana caranya analisis data kualitatif dengan menggunakan software. Software yang akan kita gunakan ini adalah Atlas TI 8. Di Windows saya ada di Atlas TI 8. Mungkin ada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang laptopnya tidak kompatibel dengan Atlas TI 8 atau software Atlas TI versi 8 dan menginstal dengan software Atlas TI 7 gitu ya. Untuk itu nanti mohon bersabar, semoga saya ada kesempatan untuk bisa memberikan tutorial dengan menggunakan Atlas TI 7. Nah, untuk yang menggunakan Atlas TI 7, silakan untuk menyimak bagaimana caranya software ini bekerja dengan baik untuk memudahkan proyek dari penelitian kualitatif kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita harus menyiapkan hal-hal yang akan kita analisis terlebih dahulu. Banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan software tersebut. Salah satunya adalah bisa menggunakan transkrip. Dokumen transkrip ini adalah didapatkan dari hasil wawancara. Jadi ketika kemarin teman-teman Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah wawancara gitu ya, ada yang menggunakan berbantuan recorder, ada yang langsung ditulis, asal tidak menuliskan poin-poinnya gitu ya, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu partisipan di lapangan. Transkrip ini digunakan sebagai bahan utama untuk kita analisis data. Jadi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, diusahakan dan diupayakan ketika melakukan penelitian atau pengambilan data lapangan terkait dengan data kualitatif dan dengan menggunakan wawancara, mohon untuk menggunakan recorder sebagai alat bantu. Dan selanjutnya ditranskrip secara verbatim. Verbatim itu komplit, lengkap, tanpa kurang suatu apapun. Jadi benar-benar plek gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu plek, ketiplek kayak gitu. Jadi harus sesuai. Oke, itu adalah wawancara. Lalu ada lagi misalnya gitu ya, dengan cara observasi atau dokumentasi. Baik observasi, dokumentasi, catatan lapangan, itu juga menggunakan transkrip atau dokumen-dokumen dalam berbentuk format PDF atau Word gitu ya. Oke, itu silakan Bapak Ibu untuk persiapkan semua. Bapak Ibu teman-teman siapkan semua dokumen tersebut untuk bahan proyek kita. Nah, selanjutnya di sini saya mencontohkan ada sebuah foto. Misalnya, kalau tadi kan dokumen ya, dokumen itu artinya adalah dokumen-dokumen penunjang yang ada di dalam lapangan. Misalnya daftar hadir,
jika terkait kedisiplinan gitu ya, misalnya daftar hadir atau report dari kehadiran, tidak masuk, izin dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah dokumentasi atau foto. Foto ini bisa diambil atau menjadi salah satu cara atau teknik dalam pengumpulan data kualitatif. Nah, saya contohkan dengan menggunakan foto yang saya ambil di Google, karena memang ini adalah contoh gitu ya, contoh untuk bagaimana caranya kita bisa menganalisis foto di dalam sebuah software Atlas TI. Oke, selanjutnya saya di sini juga mempersiapkan video. Video ini juga saya ambil melalui YouTube. Kebetulan Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim gitu berbicara tentang kepemimpinan kepala sekolah. Jadi tema yang akan saya ambil untuk saya jadikan contoh sebagai analisis data kualitatif dengan menggunakan software ini adalah terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, dan bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam analisis data itu berkaitan dengan transkrip wawancara yang saya lakukan dengan tiga kepala sekolah SMK gitu ya. Terus selanjutnya foto yang mendukung, walaupun memang foto ini tidak saya ambil saat melakukan wawancara, tetapi saya ambil di Google supaya tahu saja prosesnya bagaimana analisis data tersebut dengan foto dan video juga seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa memiliki, misalnya ketika observasi memiliki video, rekaman video, boleh nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk analisis. Begitu juga foto. Bapak Ibu juga bisa ketika observasi lapangan gitu kan, pengamatan secara mendalam, ketika ada foto-foto di lapangan boleh digunakan juga sebagai bahan untuk kajian atau project. Nah, transkrip. Nah, ketika semuanya sudah selesai gitu ya, sudah dipersiapkan, saya minta untuk bisa dimasukkan ke dalam satu folder supaya tidak terpecah-pecah atau supaya menyatu gitu ya, dan memudahkan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa untuk analisis. Oke. Langkah selanjutnya bagaimana ya? Oke. Kita buka Atlas TI-nya dulu. Oke, kita buka Atlas TI untuk memastikan bahwa semua sudah selesai dan kita akan memulai project gitu ya. Memulai project kita untuk analisis data. Silakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk membuka software Atlas TI. Di sini saya menggunakan Atlas TI versi 8. Oke ya, kita tunggu, memang rada lama. Oke, ketika sudah seperti ini, ini project saya yang sudah sudah pernah saya lakukan. Mohon untuk tidak diabaikan saja. Nah, di sini kalau Bapak Ibu teman-teman mahasiswa di laptop masing-masing pasti akan melihat dua hal, ada create new project dan import project. Tapi kalau misalnya kalau memang belum ada ini di bawahnya ini tidak ada analis project-project yang lain seperti itu. Nah, create new project ini adalah fungsi atau tombol yang digunakan untuk kita memulai project baru dalam kajian atau penelitian kualitatif kita. Sedangkan import project ini digunakan ketika kita untuk migrasi data dari misalnya laptopnya teman atau laptop saya ke laptop Bapak Ibu terkait dengan data-data analisis yang ada di Atlas TI. Oke. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, sekarang kita akan memulai project. Jadi langkah pertama adalah dengan cara create new project. Kita klik bersama, klik. Oke. Selanjutnya project tidak akan bisa kebuka atau lembar dari Atlas TI gitu ya, lembar dokumen dan lembar fungsi-fungsi lain yang untuk analisis tidak akan bisa terbuka kecuali kita menamai project kita. Silakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk memberikan nama project sesuai dengan kondisi project tersebut. Misalnya boleh terkait dengan temanya atau boleh terkait dengan substansi kajian. Misalnya kalau tema kan terkait dengan ini
adalah mata kuliah analisis data kualitatif, latihan, dan lain sebagainya. Kalau substansi boleh terkait dengan judulnya gitu ya, substansi dari penelitian misalnya tentang kepemimpinan kepala sekolah, tentang budaya belajar masa pandemi, tentang mutu pendidikan, tentang sarana prasarana pendidikan, dan lain sebagainya. Monggo silakan. Saya akan menamai Oke, apabila Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah memberikan nama, penamaan di project name, gitu ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah create new project. Kita langsung klik aja create new project. Maaf ya, ini loading sekali. Semoga di laptop Bapak Ibu tidak loading seperti di laptop saya. Oke, nah Bapak Ibu apakah sudah ada di lembar seperti ini? Ini kita sudah siap untuk memulai project. Jadi setelah kita mempersiapkan project gitu ya, yang pertama adalah yang paling penting adalah menyiapkan bahan-bahan yang untuk dianalisis, dan yang kedua adalah menyiapkan lembar projectnya gitu ya, lembar yang akan kita jadikan sebagai untuk pekerjaan analisis kita. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika Bapak Ibu kesulitan dan ada pertanyaan, silakan untuk didiskusikan melalui komentar yang ada di YouTube. Oke, perkuliahan kita terkait dengan mempersiapkan proyek baru, saya rasa saya akhiri. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya kita memasukkan bahan-bahan untuk dianalisis. Sekian dari saya, marilah kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.